Ketemu lagi di Healthy and Roll Out episode ke entah berapa. Rizky masih belum bisa balik ke sini. Buat lo yang masih nunggu-nunggu dia, tenang aja. Dia acara ini masih bernama Healthy and Roll Out. Jadi memang ada singkatan H dari nama gua, R dari nama Rizky. Jadi nggak usah khawatir buat fansnya dia, lu masih bisa menikmati dia. Mungkin kalau misal dia udah nggak sibuk, dia bisa ngisi acara ini lagi. Untuk minggu ini gue dapet pertanyaan dari @cicinabati. Dia bilang, "Dok, mau tanya, semalam saya antar ortu ke IGD-RS. Ternyata BPJS orang tua tidak bisa dipakai, padahal pembayaran rutin dan kami cek aktif. Apa di RS itu nggak bisa pakai BPJS?" Waduh, pertanyaannya agak melenceng. Pertama, Healthy and Roll Out emang sebetulnya kita mau mencerdaskan orang dari segi medis, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya lu akan lebih pas nanya kalau nanyanya ke kantor BPJS atau pelayanan BPJS. Cuman gue berusaha jelasin dengan cara mudah. Jadi gini, rumah sakit itu ibaratnya bengkel. Nah, BPJS itu kan asuransi. Kita dokter, perawat, bidan itu adalah montir. Nah, pasien yang datang itu ibaratnya mobil yang rusak, misalnya gitu. Kalau lu bawa mobil lu untuk di servis di bengkel kita, ya lu bisa bayar tunai, lu bisa pakai asuransi lu. Nah, kalau lu udah urus asuransinya, biasanya tuh di bengkel dapet tuh SPK atau surat perintah kerja. Montirnya tinggal ngerjain sesuai SPK-nya. Nah, sama dengan kayak gini asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu ada dua, ada asuransi negara, ada asuransi swasta. Asuransi negara ya contohnya BPJS, tapi di tiap-tiap daerah itu juga punya asuransi plat merah atau asuransi pemerintah. Nah, contohnya kalau gua di daerah Banten punya yang namanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Di Jakarta ya SKTM jelas nggak bisa dipakai karena ini memang hanya untuk orang yang domisilinya Banten dan itu hanya berlaku di rumah sakit Banten. Nah, BPJS ini kan dia berlaku secara nasional. Nah, kita skip dulu. Nah, ada lagi namanya asuransi swasta. Asuransi swasta ini contohnya ya lu tau lah, you name it, kayak Prudential, Allianz, apalagi ya, banyak deh pokoknya. Nah, semua asuransi ini, mau asuransi pemerintah maupun asuransi swasta, punya persyaratan sendiri-sendiri, administrasinya mereka, termasuk lengkap dengan list penyakit yang akan mereka tanggung. Nah, sama kayak balik lagi ke soal mobil tadi, mungkin lu ada yang membayar premi hanya untuk TLO atau total loss. Jadi kalau misalnya mobil lu hilang, ya memang diganti sama asuransinya. Tapi kalau mobil lu cuman lecet gara-gara ketabrak motor, asuransi nggak mau ganti. Yaitu memang prosedur asuransi itu bukan hak kita sebagai tenaga medis atau rumah sakit yang menentukan. Itu adalah asuransi lu. Nah, sekarang memang taruhlah kita ambil fokusnya, pertanyaannya adalah ke BPJS lu. Jadi BPJS itu punya yang tadi gue sempat bilang, ada prosedurnya, ada administrasi yang harus lo lengkapi. Contoh, ketika lo datang untuk berobat, lo wajib membawa fotokopi KTP sama fotokopi kartu keluarga sama kartu BPJS-nya buat ngecek antara NIK KTP dan BPJS. Oke, lo udah bawa. Sekarang kita cek. Kalau kondisinya masuk ke kasus gawat darurat, maka lu boleh pakai BPJS lu langsung di rumah sakit tanpa rujukan. Contoh, gua nggak usah bawa orang-orang tua lu deh, kita karena kasusnya jadi berat nih. Kita ambil ada pasien bawa orang tuanya juga, ternyata orang tuanya sakit serangan jantung. Nah, serangan jantung itu kan memang kasus gawat darurat, otomatis tanpa lu minta rujukan ke vaskes tingkat 1, BPJS-nya akan langsung bisa accepted untuk dipakai di rumah sakit karena kasusnya adalah gawat darurat. Beda hal kalau lu mual, nggak ada muntah, nggak ada diare, ya sakit perut biasa aja. Karena kalau masalah sakit kan tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang keiris pisau 2 cm sakitnya udah kayak mau mati. Ada orang yang keiris pisau 2 cm ya nggak ngerasa apa-apa. Jadi sakit itu ya nggak bisa kita jadikan acuan. Intinya
Kalau dengan kasus seperti ini, tentu BPJS-nya tidak bisa dipakai karena tidak masuk ke dalam gawat darurat. Otomatis lu harus balik ke vaskes tingkat 1, minta rujukan atau memang berobat langsung di situ. Jadi bukan BPJS itu tidak bisa dipakai di rumah sakit. Yang bisa gue jelaskan adalah BPJS adalah asuransi. Asuransi itu semua punya prosedurnya, mau itu asuransi pemerintah maupun asuransi swasta. Semoga penjelasan gua cukup menjawab kegelisahan lu. Bagus karena lu mau bertanya, jadi gua akan berusaha menjelaskan. Kalau misalnya ada yang belum jelas, lu boleh tanya ulang, nanti akan gue jelaskan tambahannya. Keep your body and mind healthy and you ready to roll out.